Oke, kali ini gua mau review tunggangan gua Seaboy CBR K45A lokal ya. Selama pemakaian 5 tahun, kekurangan dan kelebihan dari CBR K45A ini apa aja sih? Nanti gue share ya di vlog kali ini. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus vlog gua kali ini. Oke. Buat yang baru nemuin channel gua ucapin selamat bergabung, selamat menonton, selamat menyaksikan kegabutan gua motovlog anfaedah yang kontennya penuh dengan anjay. Berada di Bendungan Salam Dharma, perbatasan Subang Indramayu. Wah. Lokal juga itu, Bray. K45A lokal juga. Jadi pertama ya, gua mau cerita sebelumnya kenapa gua ambil Seaboy ya dulu tahun 2016 itu. Sebenarnya sih pertama kali gue itu jatuh cinta sama R15 Bray. R15 versi 2 ya waktu dulu. Tapi karena kebrojolannya si CBR K45A ini, pengganti CBR lokal, bukan lokal ya, pengganti CPU yang mata sempak itu, Bray. Anjay, mata sempak. dulu itu CBR K45 yang bukan CBR K45 ya, kodenya kode berapa itu gua lupa. Jadi kan pertama CPU Thailand, kemudian CPU yang matanya satu itu yang kayak sempak itu, Bray. Anjay. Kemudian ganti lagi nih K45A kan, ngebrojol. Nah ini matanya kayak BH, Bray. Anjay. Kenapa itu orang-orang bilangnya mata sempak sama mata BH, Bray? Anjay, biasa aja itu dipatok. Ya, karena kan emang sebenarnya sih gua bukan bermaksud buat menjelekkan suatu produk ya, Bray. Tapi emang karena pertimbangan pertama, R15 versi 2 itu untuk boncengernya kurang bersahabat, Bray. Mungkin udah kalian sendiri udah tahu kan, kalau boncengernya itu tinggi banget, Bray. Sementara kan emang kalau buat look itu di tahun-tahun itu emang kebanyakan motor firing yang 150 cc itu ngambil atau nyomot dari desain-desain yang udah ada dari kakak-kakaknya yang cc-nya lebih besar itu ya. Kayak R15 sendiri kan ngambil dari desain R6 ya waktu itu. Kemudian lahir juga kan CBR K45A lokal ini yang ngambil desain dari sang kakaknya yang CBR 1000. Nah dari situlah karena dibandingin R15 sendiri emang bodinya lebih gambot ini, Bray. Makanya sih gua emang suka yang semok-semok. Jadi gua ambil CBR K45A lokal ini, Bray, gitu. Karena
Kalau desain dari depan itu 1:2 lah dari kakaknya yang CBR 1000. Untuk kelebihannya itu kan. Kemudian dari tipe mesin juga kan. Dari tipe mesin itu kan ini CBR K45A ini, CBR lokal ini udah bermesin DOHC ya. Sementara rivalnya sendiri masih SOHC. Karena emang di atas kertas desain dari mesin DOHC itu sedikit lebih unggul dibandingin mesin SOHC. Kemudian dari kelebihan overboard juga ya, karena emang dibandingin dengan rivalnya dari sektor mesin ini menang Bray di zamannya, bukan sekarang Bray gitu. Tapi dari semua kelebihan yang udah gua sebutin tadi, ada kekurangannya sendiri juga dari CBR K45 ini Bray. Mulai dari desainnya itu salah satunya bagian buritan atau buntut atau ekor atau bokong atau pantat Bray. Anjay, lengkap banget. Ya, jadi menurut gua pribadi desain belakangnya sendiri itu masih jadul Bray kalau ini di zamannya gitu ya. Karena emang tahu sendirilah desainnya kayak gitu tuh. Desain dari CBR K45A sendiri kayak gitu Bray. Desain belakangnya kurang sporty dibandingin desain depannya. Kalau desain depannya gue acungin 2 jempol Bray, karena emang mencomot dari desain yang udah ada sang kakak dari CBR 1000. Sementara desain belakang ya masih jadul kayak gitu, kayak motor-motor zaman ke bawahnya gitu Bray. Gue mau bahas beberapa penyakit yang pernah terjadi di CBR K45A lokal ini Bray, yang gue alamin gitu ya. Jadi CBR lokal ini sering sekali kena di bagian setangnya itu Bray, jadi gampang oblak gitu kalau kena, sering dipakai di jalan yang nggak rata gitu. Jadi karena emang beberapa kali juga udah gua ganti. Penyakit yang biasa terjadi itu di kelistrikan juga sih Bray sebenarnya gitu, karena sering sekali gua ini sering konslet gitu kabelnya. Tapi dibandingin dengan mesin CBR yang sekarang gitu ya, yang facelift itu, karena banyak kasus mesinnya itu belum lama itu suaranya ngelotok, makanya kan dibilang juga kan katanya itu mesin klotok-klotok. Ya karena emang benar Bray, mesin yang lokal sama yang sekarang ini emang beda. Sombong amat. Beda. Kalau lokal itu menurut gue sih agak lebih bandel gitu dibandingin yang mesin sekarang gitu. Dan buktinya aja emang ini kilometer udah hampir 80.000 kilometer ya Bray. Tapi dah alhamdulillah gitu ya, sampai sekarang juga nggak terjadi yang namanya mesin kelotok-kelotok itu Bray. Cuman beberapa bagian part gua pernah terjadi kerusakan gitu ya Bray. Salah satunya itu di bagian kiprok sama sepul biasanya itu Bray. Kalau di CBR lokal ini nggak jauh-jauh dari emang yang pertama tadi gua sebutin itu ya, yang awal gua sebutin di bagian kelistrikan, salah satunya di bagian spool sama kiprok Bray. Namun alhamdulillah di bagian spool gua masih tetap ori, belum kena, nggak kena jangan sampai Bray. Tapi di bagian kiprok sendiri udah pernah ganti Bray, pernah ganti di bagian kiprok kena, kemudian juga merembet sampai di bagian aki, melembung, kembung, hamil gitu Bray. Terus juga merembet lagi ke bagian ecu udah pernah gua ganti juga kemarin, sampai merembet lagi di bagian speedometer Bray. Speedometer gua hampir aja kebakar
Dan sekarang pun masih mati bray, harus ganti yang baru. Anjay, kok belum ada cuan bray. Aduh, motovlog ismin bray, motovlog subsidi anjay. I still love you. Itu sih beberapa bagian yang pernah gua ganti ya, gua part-part yang pernah terjadi kerusakan di si lokal ini. Dan karena emang pemakaian harian sih emang ya yang namanya udah 5 tahun ini, termasuk motornya kan udah tua gitu bray, udah beberapa generasi juga kan sekarang keluar gitu ya, diluncurin sama pihak Honda. Ya well, jadinya ya sering masuk bengkel bray. Anjay, udah harus istirahat gitu. Tapi entah mengapa gua masih sayang sama si boy anjay. Nah, itu yang gua rasain plus minusnya dari CBR K45 Alo kali ini bray. Buat kalian yang baru nemuin channel gua ucapin selamat bergabung, selamat bertemu, selamat menyaksikan channel gua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ambil yang bagusnya dari channel gua dan buangnya yang jeleknya dari channel gua. Kalau tidak ada yang bagus, ya udah jangan diambil anjay. Namanya juga motovlog anfaedah, motovlog penuh kegabutan yang isinya kontennya penuh dengan anjay. Dan menurut gua sampai saat ini mengenai posisi riding, kenyamanan dalam berkendara di kelas 150 cc antara beberapa rivalnya, firing motor berfiring di beberapa rivalnya yang lain yang pernah gua coba dari melek-melek tetangga gitu ya bray, gua masih tetap menyukai posisi riding dari CBR K45 Alo kali ini bray. Sombong amat. Karena menurut gua posisi ridingnya ini enak, motor sport semi touring sih kata gua di 150 cc bray untuk saat ini gitu. Dan untuk looknya sendiri atau tampilannya sendiri menurut gua masih worth it buat dipakai saat ini bray, karena emang nggak terlalu jadul ketinggalan zaman tampilannya, karena emang memiliki DNA tampilan dari CBR 1000 bray, sang kakaknya gitu. Dan untuk sekarang juga masih nyaman sih memakainya bray, karena dari berbagai anjay anjay anak-anak ngabers lagi setting katanya bray. Jadi kesimpulannya apakah gua menyesal memiliki si boy ini, dan gua jawab enggak bray. Gua nggak nyesel memiliki si boy ini, karena menurut gua tepat waktu dulu meminang si boy bray, karena sesuai dengan riding gua, sesuai dengan style gua. Karena emang katanya ini motor bapak-bapak bray. Iya kalau standarnya, tapi kalau udah dirubah, udah dimodif sama kita sih ya nggak kalah bray sama motor-motor yang baru sekarang gitu ya. Ada pertanyaan juga, kenapa sih bang nggak ganti sama motor yang 150 cc yang tipe-tipe sekarang gitu kan? Ada yang CBR 150 itu kan, yang kayak CBR 250, kemudian ada R15 juga yang keluar terbaru juga R15M gitu. Ada GSX juga yang emang mempunyai power di atas rata-rata dibandingin rivalnya gitu. Menurut gua cukup dengan si boy ini kalau di kelas 150 cc bray.
Karena di 150 cc itu kita mau ngambil apa sih sebenarnya? Kecepatan. Kecepatan 150 cc itu bukan sektornya, Bray. Kalau kecepatan itu menurut gua ya, menurut gua pribadi, kan emang 150 cc itu emang motor harian sih, bukan motor sport menurut gua. Emang karena tampilannya doang yang sport, tapi menurut gua sih kalau kelas 150 cc itu ya emang daily use, motor buat harian gitu, Bray. Kecuali di kelas yang atasnya, nah baru deh kalau buat 150 cc gua masih setia lah sama si Boy, Bray. Biar beberapa kali yang keluar godaan juga tetap gua mah masih cinta sama si Boy. Anjay. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja vlog kali ini, ocehan gua kali ini. Mudah-mudahan menghibur kalian semua ya, Bray. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bunyikan juga notifikasi loncengnya. Tetap support terus channel gua, channel motovlog Anfaedah penuh kegabutan yang isinya anjay-anjay mulu, anjay. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you and bye-bye.